Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latihan soal SKB bagi para guru SD. Di mana untuk latihan kali ini saya akan mengkhususkannya yaitu di bidang profesionalisme. Di mana teman-teman sudah tahu bahwa bidang profesionalisme itu terdiri dari mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Semisal ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, IPA, IPS, PKN. Jadi untuk teman-teman silahkan ditonton video ini. Let's go. Baiklah teman-teman, mari kita mulai latihan soal SKB-nya. Kita mulai dari matematika. Nomor 1. Bilangan ke-8 dari barisan 2, 5, 10, 17, 26 ini adalah berapa ya? A 65, B 70, C 71, D 72, E 76. Jadi ini jawabannya adalah A. Jadi ini perlu kita memperhatikan polanya. Jadi ini pola yang digunakan ini adalah ganjil. Jadi 2 ke 5 itu kita tambahkan 3, makanya hasilnya 5. 5 menuju 10 itu tinggal kita tambahkan 5. 10 kita tambah dengan 7 sehingga hasilnya menghasilkan 17. 17 ditambah 9, 26. Nanti 26-nya kita tambah 11 akan menghasilkan 37. Kemudian 37-nya kita tambah dengan 13 hingga akhirnya hasilnya 50. Baru 50-nya ditambah dengan 15 maka hasilnya adalah 65. Jadi ini kan diurutkan ke 8. Jadi deretnya urutannya ke 8 ya, tinggal kita hitung saja kira-kira urutan yang ke-8 itu berapa nilainya. Jadi susunannya adalah 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, dan 65. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Rosa berlatih menari setiap 3 hari sekali dan Nani berlatih setiap 5 hari sekali. Jika tanggal 13 April 2019 mereka berlatih bersama-sama, maka mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Ini A-nya 15 April 2019, B-nya 18 April 2019, yang C itu 20 April 2019, yang D adalah 28 April 2019, E 30 April 2019. Jadi ini jawabannya adalah D. Kenapa dia D? Jadi di sini ada dua model cara kita mencarinya. Yang pertama adalah kita menggunakan sistem KPK. Nanti yang keduanya bisa menggunakan sistem perkalian atau persekutuan gitu. Jadi kita mulai dari KPK. Nah, KPK 3 dan 5 ini kan langsung aja dikalikan 3 kali 5. Maka hasilnya adalah 15. Nah, nanti 15-nya tinggal kita tambah dengan 13. Maka hasilnya adalah 28 April 2019. Kalau kita menggunakan persekutuan atau sistem perkalian, maka ya kita susun seperti perkalian biasa. Yang 3 ini sampai 15, yang 5 ini sampai 15. Nanti yang ketemu nilainya yang sama itu yang kita pakai 15. Jadi maksudnya adalah 13 April 2019 ini dia ketemu, maka dia akan ketemu 15 hari kemudian. Nah, 15 hari kemudian itu kira-kira tanggal berapa? Nah, untuk mencarinya makanya ditambah 13, kita tambah dengan 15, maka hasilnya adalah 28. Maka di sini yang tepat itu kan jawabannya D. Jadi 28 April 2019. Kita beralih ke nomor 3. Nilai matematika dari SD 1 anonim yaitu ada 5 siswa mendapatkan nilai 4, 8 siswa nilainya 5, 15 siswa nilainya 6, 20 siswa nilainya 7, 10 siswa nilainya 8, dan 2 siswa nilainya 9. Maka deskripsi hasil di bawah ini yang tepat berdasarkan data di atas adalah, jadi ini jawabannya adalah modus dari data di atas adalah 6. Yang B, median dari data di atas adalah 6. Rata-rata data di atas adalah 6,5. D, median data di atas adalah 8, dan E semua benar. Jadi di sini jawabannya C. Kenapa C? Jadi perlu kita perhatikan, kita susun dulu tabelnya. Jadi tabelnya seperti ini. Nilai itu kita susun 4-nya sampai dengan 9. Kemudian ada siswa yang nilainya 4 itu berapa? Nah, nanti caranya adalah 39-nya kita bagi dengan 6, maka hasilnya adalah 65. Kenapa sih 39? Jadi nilai ini yang 4 sampai dengan 9 itu tinggal kita jumlahkan saja sehingga dia menghasilkan 39. Dan 6 ini adalah istilahnya ada berapa jumlah penilaian di sini. Di sini jumlah penilaiannya kan 6. Makanya 39 itu kita bagi dengan 6, maka hasilnya adalah 65.
Tapi kira-kira pernyataan yang benar itu yang mana? Ya tentu ya, ini kan yang ditanyakan adalah ini deskripsinya yang benar itu apa? Modus dari data di atas adalah 6. Sedangkan modus itu artinya kan yang paling sering muncul. Dan yang sering muncul di sini adalah angka 7. Jadi jawaban A ini salah. Ya, jadi 7 yang paling sering muncul. Bahkan nilai siswa itu 20 yang nilainya 7. Maka dikatakan dia sebagai modus. Berikutnya adalah yang B. Median dari data di atas adalah 6. Median itu nilai tengah. Jadi nilai tengahnya ini bukan 6 ya. Yang seharusnya nilai tengahnya adalah 6,5 ya. Berikutnya adalah rata-rata data di atas adalah 6,5. Jadi rata-rata itu bisa dikatakan juga sebagai mean atau mean ya. Nah, sekarang yang D. Median data di atas adalah 8. Kan sudah tadi saya jawab bahwa mediannya adalah 6,5. Jadi yang tepat di sini ya C. Lanjut, kita beralih ke IPA. Udara bersih merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Tanpa udara kita tidak bisa hidup. Salah satu unsur dalam udara yang diperlukan oleh manusia yaitu oksigen atau O2. Dan produsen dari oksigen adalah A. Tanaman, B. Hewan, C. Awan, D. Atmosfer, E. Tanah. Kalau ini kita semua bisa jawab bahwa produsen dari oksigen itu adalah tanaman. Jadi jawabannya adalah A. Kita beralih ke IPA yang nomor 5. Unsur merupakan bagian yang paling sederhana dari suatu zat. Unsur dapat membentuk molekul. Penulisan suatu molekul biasanya berupa huruf dan angka. Molekul O2 memiliki makna. A. 2 atom oksigen, B. 2 atom oksigen yang bersejajar, C. 2 atom O yang saling lepas, D. 2 atom O yang saling mengikat, E. 2 molekul gas oksigen. Jadi jawabannya D. Kenapa ini D? Karena ini ya, unsur itu sama dia dengan atom. Jadi O2 itu kan terdiri dari 2 atom O. Berarti ini makanya O-nya itu saling mengikat. Jadi 2 atom O yang saling mengikat. Kita beralih ke yang 6. Sebuah benda diletakkan pada jarak 100 cm di depan cermin cekung. Bila jarak fokusnya 25 cm, jarak bayang yang terbentuk adalah. Jadi ini lebih soalnya ke IPA fisika. Jadi ini kita pilih A-nya, A 25,5 cm, B 33,3 cm, C 30 cm, D 40,3 cm, dan E 50 cm. Jadi ini jawabannya B. Kenapa jawabannya B? Ini kita perhatikan. Jadi untuk diketahuinya bahwa S-nya adalah 100 cm, F-nya adalah 25 cm. S-nya itu adalah jaraknya ya. Jadi jarak benda ke cermin itu adalah 100 cm. Kemudian jarak fokusnya adalah 25 cm. Berarti yang ditanyakan adalah jarak bayangan. Jarak bayangan itu kan S aksen. Nah, sekarang kita pakai rumus atau kita jawab adalah 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Nah, karena S-nya udah 100 ya tinggal kita masukkan aja. 1 per 100 ditambah dengan 1 S aksen sama dengan 1 per 25. 1 per 10-nya kita pindah ke 1 per 100-nya kita pindah. Jadi kalau dia pindah maka kita ubah menjadi min. Jadi 1 per S aksen sama dengan 1 per 25 dikurangi dengan 1 per 100. 1 S aksen hasilnya adalah 4 per 100 dikurangi 1 per 100. Jadi 1 S aksennya adalah 3 per 100. Kemudian ini nanti kita kali silang, maka 3S aksen sama dengan 100. S aksen sama dengan 100 kita bagi dengan 3. Maka X aksennya adalah 33,3. Maka ini jawabannya juga adalah yang B. Kita beralih ke IPS sekarang ya. Perhatikan peninggalan sejarah berikut. Masjid Demak, Keraton Yogyakarta, Candi, Kaligrafi pada nisan, 5 babat tanah Jawi. Peninggalan bersorak Islam, ini bersorak maksudnya bercorak ya, ini salah tulis. Islam terdapat pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 3, 4, dan 5, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Di sini peninggalan sejarah Islam itu ini ada 1, 2, 4, dan 5 ya. Jadi untuk menjawab ini ya kita perlu perhatikan optionnya. Kalau dia ada yang nomor 3 berarti itu bukan jawabannya. Kalau kita lihat atau perhatikan dari optionnya yang ada 3-nya itu A dan
Berarti itu sudah bukan jawaban kita. Dan di sini kita perlu perhatikan 1 dan 2, 4, 5 itu bisa dikatakan juga sebagai peninggalan sejarah Islam, ya. Nah, tapi yang tepat di sini jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Jadi kenapa? Karena babat tanah Jawi itu isinya kayak cerita sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi kalau kita memperhatikan corak Islam, ya harus ada corak-coraknya, ya. Ya kayak kaligrafi itu udah ada coraknya Islam, karena di kaligrafi pada nisan itu biasanya ada tulisan Arab. Masjid Demak juga bisa kita lihat coraknya, bagaimana bentuk masjid dan segala macam. Kemudian Keraton Yogyakarta juga ada corak Islamnya juga, ya. Oke, kita beralih ke soal 8. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mengalami masa keemasan terutama di bidang budaya. Sultan Agung disebut sebagai budayawan karena A. Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu. B. Sultan Agung adalah seorang penata agama. C. Sultan Agung menyelenggarakan perayaan sekaten untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. D. Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya lokal dengan budaya barat. E. Sultan Agung pemberani dan memiliki jiwa seni. Jadi ini jawaban yang tepat adalah A. Jadi Sultan Agung itu memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu sehingga ada semacam perayaan, yaitu perayaan sekaten yang untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baru ada upacara gerebek juga, ya. Jadi ini antara A dan C itu hampir-hampir sama, tapi jangan kita terjebak dengan option yang C, ya. Yang tepat itu adalah option yang A. Kita beralih ke soal berikutnya. Dewasa ini banyak masalah sosial yang muncul akibat keanekaragaman, baik suku, budaya, dan agama. Berikut bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi lemahnya kerukunan hidup masyarakat adalah A. Adanya politik aliran yang lebih mementingkan kemajuan sebuah kelompok di bidang politik. B. Muncul sikap primordialisme dan etnosentrisme. C. Adanya konsensus dalam kelompok masyarakat. D. Individu bersikap apatis kepada kelompok. E. Tidak terjadinya toleransi antara suku satu dan lainnya. Jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu adanya konsensus dalam kelompok masyarakat. Kalau ini kan tidak ada hubungannya dengan kerukunan hidup atau yang mempengaruhi melemahnya kerukunan hidup masyarakat. Soal yang 9 ini hampir-hampir mirip dengan soal PKN atau TWK, ya. Kita beralih ke bahasa Indonesia. Sekarang nomor 10 untuk bahasa Indonesia. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. Misalnya, sagu makanan pokok masyarakat Maluku dan sekitarnya, jagung makanan pokok masyarakat Madura, serta singkong, talah, dan sederet bahan pangan lain sebagai makanan pokok bagi sekelompok suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga termasuk sumber pangan masyarakat Indonesia. Apa ide pokok paragraf tersebut? A. Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan. B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan makanan. C. Beras, sagu, jagung, dan lainnya adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. D. Beras merupakan sumber pangan bagi masyarakat yang mampu. E. Makanan pokok bangsa Indonesia berbeda-beda bergantung pada sukunya. Jadi kira-kira ini apa? Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan. Jadi ide pokok itu hampir mirip dia dengan inti dari apa yang perlu dibahas di sebuah narasi. Jadi di sini ide pokok itu harus perlu kita memperhatikan karena optionnya itu hampir menjebak antara jawaban yang satu dengan yang lain itu hampir-hampir mirip. Kita beralih ke yang nomor 11. Penulisan kata yang bercetak miring dalam kalimat berikut ini sudah tepat kecuali A. Mahasiswa itu melakukan kerja sosial setiap ada bencana alam. B. Udin menjadi juara Olimpiade se-Indonesia. C. Paman membagikan makanan kepada para tunawisma. Pasca panen harga gabah merosot. Andi setiap pagi berlari ke taman dekat rumahnya. Jadi ini yang bercetak miring ini kira-kira mana yang
tidak tepat yang kita cari karena ini kan kecuali. Jadi ini jawabannya A ya. Kenapa A? Seharusnya kerja sosial itu kerja sosial. Jadi kerja dengan sosialnya itu dipakai spasi atau dipisah baru dia tepat. Oke, kita beralih ke nomor 12. Dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Kalimat di atas tidak baku dan dapat diperbaiki dengan cara A. Menghilangkan kata telah, B. Mengubah kata menuntut menjadi dituntut, C. Menghilangkan kata dengan, D. Meletakkan dengan perkembangan teknologi di akhir kalimat, E. Menghilangkan kata mencari. Jadi ini jawabannya C. Kenapa C? Misalnya kalau A ini menghilangkan kata telah, nanti dia berubah makna, nanti kalimatnya berubah makna. Apalagi ini mengubah kata menuntut menjadi dituntut. Dituntut itu seharusnya kan katanya itu harus disambung. Jadi ini udah tepat juga menuntut itu. Menghilangkan kata dengan, kalau kita menghilangkan kata dengan itu maknanya masih tetap sama di kalimat tersebut, maka ini jawabannya yang tepat itu adalah yang C. Apalagi yang D, kalau kita meletakkan perkembangan teknologi di akhir kalimat, maka dia keranco atau tidak nyambung sama sekali. Ya, berikutnya adalah menghilangkan kata mencari, juga sama akan menghilangkan makna dari kalimat tersebut. Kita beralih ke PPKN yang nomor 13 jadinya ya. Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan perintah negara. Berarti Pancasila berfungsi sebagai A. Ideologi negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Kepribadian bangsa, D. Dasar negara, E. Pedoman hidup. Jadi ini jawabannya adalah yang D. Kalau masalah PKN saya tidak terlalu banyak untuk penjelasannya karena kita memang harus rajin-rajin membaca kalau yang PKN. Kita beralih ke 14. Konflik yang timbul dalam keberagaman masyarakat masih terus terjadi di berbagai wilayah. Hal ini disebabkan oleh A. Bhinneka Tunggal Ika belum terlaksana dengan baik, B. Belum terpatrinya NKRI dalam hati sanubari masyarakat, C. Belum terbangun jiwa patriotisme pada warga, D. Belum mampu menjaga nama baik Pancasila, E. Kurangnya iman setiap masyarakat. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Bhinneka Tunggal Ika belum terlaksana dengan baik. Kita beralih ke nomor 15. Indonesia sebagai penganut paham negara hukum material yang menerapkan prinsip the rule of law. Di dalam Undang-Undang 1945 antara lain diatur bahwa A. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. B. Kekuasaan presiden menjalankan pemerintah dibatasi oleh undang-undang. C. Kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut ketentuan undang-undang dasar. D. Setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. E. Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia. Jadi ini udah bisa kita lihat, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kritik dan saran, silakan berkomentar. Ditunggu. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.